진짜. 놓고 있겠어요? 오케이. 낯선 사람하고 사는 거 싫어. 장점들을 생각해봐. Halo, jumpa lagi di Mamplas 선택권이 Movie. 없는 거야? Pasti kalian jika mempunyai rumah atau kamar yang kosong di rumah kalian, pernah nggak sih berpikir untuk menyewakan ke orang lain? Namun apa jadinya jika yang menyewa rumah kalian itu adalah teman dekat kalian atau lingkungan kalian? Pasti kalian kaget setengah mati kan karena takut ketahuan ke pasangan kalian. Inilah yang terjadi dalam film video kali ini, di mana sang istri yang berniat menyewakan salah satu kamarnya, ternyata yang menyewa kamar tersebut adalah selingkuhan suaminya. Bagaimana kisah perselingkuhan ini bisa terjadi? Kita langsung saja saksikan videonya, The Kind Wife. Film ini menceritakan sepasang suami istri yaitu Soyun dan Taewon yang pindah ke suatu desa di mana sang suami keluar dari pekerjaannya di perusahaan penerbit. Mereka pun pindah ke tempat yang luas di desa. Dan Taewon bekerja menjadi seorang petani buah. Suatu hari, Soyun melihat jika ada salah satu kamarnya yang kosong dan dia berniat menyewakan kamar tersebut karena berhubung mereka juga belum dikaruniai seorang anak. Soyun pun meminta izin kepada suaminya agar mau menyewakan kamar kosong tersebut. Suaminya pun walau berat karena tidak ingin hidup dengan orang lain, akhirnya dia mengizinkan Soyun untuk menyewakannya. Soyun pun membersihkan kamar tersebut kemudian memasarkannya. Tidak lama setelah dipasarkan, mereka langsung mendapatkan penyewa. Soyun pun meminta sang suami untuk menjemput calon penyewa. 또 눈치를 봐야 되네. 재밌잖아. 퍽도. 다녀오지. 갔다 올게. Saat dalam perjalanan, Taeyun melihat wanita yang mirip dengan selingkuhannya, namun ia menghiraukan wanita tersebut. Taeyun pun menelepon si penyewa, namun tidak bisa menghubunginya. Taeyun pun pulang dan memberitahu istrinya tentang si penyewa yang susah ditelepon. Namun ketika mau bilang, si penyewa itu sudah ada di rumah dong, dan ternyata selingkuhannya yang tadi dia lihat itu adalah yang mau menyewa kamar rumahnya, yaitu Huai. 동네 어르신 만나서 잘 찾아오셨더니 집 엄청 마음에 든대. Huai ternyata seorang novelis yang dijanjikan oleh Taeyun untuk diterbitkan novelnya. 절 한없이 기다리게 한 출판사라서 죽어도 잊을 수가 없어요. 그런 무책임한 사람이 우리 당신이 아니야. Pada malam hari, saat Huai selesai mandi, Taeyun menunggu di depan kamar Huai, ingin menanyakan permen apa yang akan dilakukan oleh Huai. Namun Huai malah menggoda Taeyun dan Taeyun tidak tahan dengan godaan Huai. 와인 없어요? 이런 식의 장난 재미없어. Pagi harinya, seperti aktivitas biasa, sang suami pergi berkebun, namun ia mengantarkan Soyun dulu untuk belajar perkayuan di tempat Jaerin, karena Soyun tertarik untuk membuat kerajinan dari kayu. Wei pun melihat-lihat seisi rumah Taeyun dan ketika masuk ke kamar, ia melihat kemeja yang Taeyun gunakan saat berduaan dengan dirinya. Ketika Soyun pulang diantar oleh Jaerin, Wei melihatnya dan mempunyai rencana. Wei pun membujuk Jaerin untuk mendekati Soyun dengan memberikan sejumlah uang dengan jumlah yang terserah yang diminta oleh Jaerin. Namun Jaerin menolak tawaran dari Wei dan mengusir Wei. Ketika tengah malam, Wei mendatangi kamar Soyun dan Taeyun untuk menggoda Taeyun. Namun ternyata itu adalah mimpinya si Taeyun. Pagi hari, Soyun menanyakan kepada Huei tentang judul novel yang akan dia buat oleh Huei. Huei pun menjawab bercerita tentang perselingkuhan. Soyun pun berpikir dengan omongan Huei dan teringat ketika ia keguguran dan melihat suaminya mempunyai cakaran di punggungnya. 독자 한 명. 사랑 얘기예요. 불륜에 관한 사랑 얘기.
Karena mempunyai penyakit susah tidur, Soyun pun meminum obat tidur dan saat ia mengambil air ke dapur, ia melihat Huwei keluar dari rumah. Soyun pun menelepon keberadaan suaminya dan suaminya berbohong jika ia pulang malam karena ingin bertemu dengan temannya. Untuk bisa tidur, Soyun pun jalan-jalan keluar agar ia bisa tidur. Namun saat ia sedang di tengah jalan, ia melihat mobil Taeyun dan baju Huwei di tengah jalan. Karena mendengar suara-suara surga, Soyun pun menuju semak-semak dan ia kaget dan melihat suaminya dan Soyun sedang enak-enak di semak itu. Soyun pun pulang dan menangis dan berusaha pura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. 127, 128. Soyun pun menyibukkan diri. Soyun juga teringat jika ia terlahir dari ayah yang bukan yang dinikahi oleh ibunya. 여보, 내가 잘못했어. Ketika Soyun ketiduran di taman, ia bermimpi memangku Huwei dan ternyata Huwei membangunkan Soyun dari tidurnya. Saat sedang berbincang, Huwei menanyakan apa yang membuat Soyun menikahi suaminya. Soyun pun mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan progres novelnya. Huwei malah bercerita jika ia mencintai seseorang yaitu sang paman. Berawal ketika ibunya meninggal, lalu ada seseorang laki-laki yang perhatian dengan dirinya karena laki-laki itu adalah kolega dari ibunya. Disitulah ia mulai menyukai laki-laki itu. Soyun pun heran dan curiga jika Huwei menyukai suaminya. Kemudian Huwei mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Soyun untuk pergi berenang. 애인이고 아저씨고. 저희 수영장 있다면서요? Ketika Soyun di tempat belajar kayu, ia melihat sebuah peti. Jaerin bilang peti itu pesanan orang yang tidak jadi karena orang yang mau meninggal telah sehat. Kemudian Jaerin bilang jika dirinya menyukai Soyun. Soyun pun pergi meninggalkan Jaerin di tengah jalan. Ia kembali dan bilang ini seperti orang lain yang berharap mengkhianati orang lain. Soyun pun menemui suaminya di perkebunan dan memeluknya, berharap suaminya akan berubah dan tidak berpaling dari dirinya. 우리의 연애? 배신하는 일인데 그게 어떻게? 무슨 일 있어? 소연아. Selesai berenang, Huwei bilang kepada Soyun jika dia akan mengadakan acara makan malam dan ia mengundang seseorang. Ternyata yang diundang oleh Huwei adalah Jaerin. Di samping berpura-pura sebagai kekasih Huwei, Huwei berharap suami Soyun cemburu melihat kedekatan Huwei dan Jaerin. Ketika di dapur, Jaerin meminta maaf dan bilang jika ia merindukannya. Soyun pun semakin marah dan menginginkan Jaerin pergi. 미친 사람 상대할 만큼 나 그렇게 한가한 사람 아니야. 디저트는 없어요. Huwei pun ditanya oleh Taeyun tentang hubungannya dengan Jaerin, dan Huwei berhasil membuat Taeyun cemburu. Ketika Jaerin hendak pulang, Huwei pun ikut dengan Jaerin. Taeyun pun semakin ingin mabuk dan membayangkan hal-hal yang aneh antara Huwei dan Jaerin. Taeyun pun menyalurkan ke istrinya. 소연아. 취했어. 피곤해. Soyun setelah sarapan pagi muntah-muntah dan berlari menuju tempat Jaerin. Jaerin yang tengah dalam perjalanan bertemu dengan Huwei dan Huwei marah karena Jaerin tidak membalas dan tidak bisa mengikat hati Soyun. Jaerin pun bilang jika ia sudah tahu kalau Huwei suka dengan suami Soyun. 그깟 여자 하나 못 꼬셔서 이 난리니? 그까? 그래. 네가 아무리 잘난 척해봤자 남자 하나의 발정난 암캐일 뿐이야. 알아? Soyun yang sudah menunggu Jaerin di tempat Jaerin memaksa Jaerin untuk berbuat yang mantap-mantap terhadap dirinya. Namun Jaerin menolak dan tidak ingin melakukan hal itu dalam kondisi seperti ini. Ketika Jaerin mengantar Soyun pulang, ia memberitahu jika dirinya diberi 50 juta untuk mendekati Soyun. Taeyun yang masih emosi karena dikhianati oleh Huwei, ketika melihat kamar Huwei nyala, ia ingin mengakhiri semuanya.
Huai yang menunggu Jerin di showroom kayu marah karena Jerin telah memberitahu kepada Soyun jika Huai menawarkan uang 50 juta untuk mendekati Soyun. 그것도 당신 5천짜리라고 이 바보 같은 여자야. 뭐? Huai yang merasa putus asa mencoba bunuh diri dengan memotong urat nadinya. Jerin pun membawa Huai ke rumah sakit dan mencoba memberitahu Taeyun suami Soyun. Namun Soyun menghalanginya dan meminta untuk jangan pergi. Ketika Taeyun membaca pesan dan hendak pergi, ia ditusuk oleh Soyun dan dimasukkan ke dalam peti. 화야, 화야, 유나이. 나 당신 죽이지 않아. Soyun pun menjenguk Huai di rumah sakit dan bilang jika suaminya tidak akan mengunjunginya dan akan melupakannya. Namun yang membalas pesan itu adalah Jerin. Soyun pun bunuh diri dengan melompat dari atas rumah sakit dan menimpa mobil Soyun. Taeyun pun disimpan di dalam kamar dan dimasukkan ke dalam peti hidup-hidup. Kamarnya pun disewakan kembali ke orang lain. 너도 내 아기를 죽였으니 너도 죽. 가 예술이다. 마음에 드세요? 네, 완전 100%. 많이 아파요. 아픈 뒤로 많이 예민해졌죠. 그러시구나. 안녕히 계세요. 신나지 않았어. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Dah.